Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Aqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita karunia yang sangat banyak yang tak mampu kita hitung, berupa kesehatan, keselamatan, kenikmatan, dan lain-lainnya. Kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan berkultum singkat tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan petunjuk dan sebagai dasar hukum manusia untuk mencari kebahagiaan dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan setelah kitab Injil. Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawawir, yaitu diturunkan secara bertahap. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yaitu diantaranya ada 2 tempat Al-Quran diturunkan, yaitu yang pertama Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah. Di kota Makkah, Al-Quran diturunkan 12 tahun, 5 bulan, dan kurang lebihnya begitulah. Dan kota kedua adalah kota Madinah. Di kota Madinah, Al-Quran diturunkan selama kurang lebih dari 10 tahun. Hendaknya seorang muslim mempelajari Al-Quran. Adapun hukum mempelajari Al-Quran bagi umat muslim adalah wajib. Keutamaan Al-Quran beserta dalilnya. Al-Quran akan menjadi penolong atau syafaat di hari kiamat nanti. Dalilnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Artinya, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat penolong di hari kiamat nanti bagi pembacanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya adalah sebaik-baik manusia. Adapun dalilnya, an Abi Uthman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak dia di surga nanti akan bersama malaikat. Adapun dalilnya, an Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, muttafaqun alaihi. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak di surga nanti dia akan bersama malaikat yang mulia dan lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang yang belum mahir membaca Al-Quran dan ia menghatamkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 pahala kepadanya. Dan adapun dalilnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 pahala. Dan adapun dalilnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Dan artinya, dan Rasulullah SAW bersabda, para siapa yang membaca kitab Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu dikali menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tetapi alif huruf, lam huruf, dan mim huruf. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.